daraini amin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Falamma ra'a, maka ketika melihat siapa Ibrahim, falamma ra'a, maka ketika melihat siapa Ibrahim al-qamara pada bulan, bazighan dalam keadaan keluar, tolian artinya terbit, qala, maka berkata siapa Ibrahim lahum terhadap kaum, hadza, adapun ini al-qamar, itu Rabbi, Tuhanku. Falamma afala, maka ketika sirna atau tenggelam, falamma afala, maka ketika tenggelam apa al-qamar, qala, maka berkata siapa Ibrahim, la illam yahdini, benar-benar jika tidak menunjukkan ni padaku siapa Rabbi, Tuhanku, yasbitu artinya yasbita artinya menetapkan siapa Rabb ni padaku, alal huda atas petunjuk, la akunanna, maka benar-benar ada aku itu minal qaumid dhalina, dari kaum yang tersesat. Ta'ridun, adapun la illam yahdini itu jumlah mu'taridah. Satu bentuk kalimat peringatan. Liqaumihi terhadap kaumnya Ibrahim, bi annahum dengan sesungguhnya kaum, ala dhalalin atas kesesatan. Falam yunja, maka tidak membekas siapa kaum, fihim, tidak membekas ya, fihim di dalam kaum, apa dalika, la illam yahdini Rabbi tersebut. Walamma ra'a, maka ketika melihat siapa Ibrahim asyamsa pada matahari, bazighatan dalam keadaan terbit, qala, maka berkata siapa Ibrahim, hadza, adapun ini syams. Zakara menyebutkan siapa Ibrahim hu pada lafaz hadza, litadkiri khobarihi, karena mudzakarnya khobarnya hadza. Khobarnya yaitu itu Rabbi, Tuhanku. Hadza, adapun ini syams, itu Rabbi, Tuhanku. Hadza, adapun ini syams, itu akbaru, lebih besar, minal kaukabi, dari bintang-bintang, wal qamari, dan rembulan. Falamma afalat, maka ketika sirna atau tenggelam apa syams, wa qawiyat, dan telah menjadi kuat, alaihim atas kaum, apa al-hujjatu dalil, hujjah atau alasan, apa al-hujjatu, alasan ibadatil asnam atau alasan menyembah berhala. Apa al-hujjatu, alasan menyembah berhala. Walam yarji'u, dan tidak mau kembali siapa kaum. Falamma afalat, maka ketika sirna apa syams, qala, berkata siapa Ibrahim, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku itu bariun, melepaskan diri, mimma, dari perkara, tusyrikuna, yang menyekutukan kalian, billahi, dengan Allah, minal asnami, nyatanya dari berhala-berhala, wal ajrami, dan bentuk-bentuk. Ajrom itu apa ya istilahnya? Kalau bahasa sekarang itu disebutnya entitas. Al-muhdati, yang diperbaharukan, al-muhtajati, yang membutuhkan. Apa ajrom?
ila muhdithin terhadap pembaharu. Faqalu, maka berkata siapa kaum lahu pada Ibrahim, ma pada apa ta'budu menyembah engkau. Jadi setelah melihat mulai dari bintang-bintang, bintang-bintang itu indah sekali gemerlapnya. Nabi Ibrahim juga berkata pada kaumnya, barangkali itu Tuhanku. Ternyata bintang-bintang pun bisa tenggelam. Demikian seterusnya sampai yang terakhir adalah matahari. Sinarnya matahari itu luas, matahari lebih besar daripada bulan. Maka barangkali itu Tuhanku. Ternyata matahari pun bisa terbenam. Yang artinya ini adalah muhdits atau sesuatu yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan, dan berarti ini ada pengaturnya. Ada yang menjalankan perputaran antara matahari dan rembulan. Ini ada yang memindahkan, ada yang lebih kuat untuk menjadi pembaharu. Ya, oleh mufasir di sini dikatakan isi kemusyrikan itu menyembah patung-patung, menyembah bentuk-bentuk atau jirim-jirim, menyembah entitas yang diciptakan. Al-muhdatsati itu adalah yang diperbaharui. Setiap hal yang baru itu pasti ada pembaharunya. Bagi menurut pemikiran Nabi Ibrahim pada saat itu, nah berarti perputaran antara matahari dan rembulan secara bergantian ini ada pembaharunya, dan Tuhan itu tidak mungkin ada pembaharunya. Maka kemudian di situ Nabi Ibrahim mengatakan, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Aku melepaskan diri dari perilaku musyrik kalian. Bari'um itu melepaskan diri. Terus ditanyalah oleh para kaumnya. Pertanyaannya, ma ta'budu? Lalu apa yang kamu sembah? Qala, berkata siapa Ibrahim, inni sesungguhnya aku itu wajahku, menghadapkan aku wajhi pada wajahku. Qasattu artinya sengaja aku bi'ibadati pada ibadahku, atau menujukan aku bi'ibadati dengan ibadahku ditujukan pada siapa? Lilladzi, pada zat fatara yang menciptakan. Siapa alladzi? Khalaqa artinya menciptakan. Siapa alladzi? As-samawati, pada langit-langit, wal ardo, dan bumi. Jadi justru dari pergantian matahari dan bulan itu, jadi nggak heran ya kalau di dalam mitologi cerita-cerita Mesir kuno itu mereka memang menyembah dewa matahari gitu ya. Itu memang dulu-dulunya, ya. Ini bukan karena Nabi Ibrahim, ya, tapi ada orang-orang yang sesat yang kemudian menjadikan itu sebagai dalil untuk menyembah matahari. Jadi mitologi itu ya antara benar dan salah, ya. Yang jelas sejarah bahwa manusia itu pernah menyembah matahari. Nah, itu sejarahnya ada, dan agamanya pun masih ada sampai sekarang, ya kan? Masih ada sampai sekarang penyembah matahari, kemudian penyembah sapi, penyembah kucing, ya, penyembah alam semesta, itu masih ada semuanya. Nah, mungkin keberagaman itu bisa kita lihat di negara kita sendiri. Ya kalau di sini masih hampir sama, paling mentok ya kita lihat gereja gitu ya. Nah, tapi kalau di daerah yang memang di sini agama mayoritasnya selain Islam, ya, misalkan di Bali atau di Toraja gitu ya, yang
yang kebanyakan kalau di Toraja itu Katolik ya. Kalau di Bali ya rata-rata orang-orang Hindu, bagaimana sembahyang mereka. Nah itu ada embrionya, ada permulaannya pada masa dahulu. Ya. Jadi dalam satu kitab itu disebutkan kenapa kemudian ada kepercayaan yang menyembah ini dan itu dan sebagainya. Ya. Di antaranya itu adalah ada kemungkinan yang disembah itu adalah ada kemungkinan yang disembah itu adalah nabi. Jadi saking besar mukjizatnya, okay? Sampai kemudian dikira nabi itu adalah Tuhan. Terus kemudian membentuklah satu sesembahan dan sebagainya. Kembali lagi pada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mencari tahu tentang ketuhanan, mencari tahu tentang wahdaniyatillah, ya, atau keesaan Allah melalui alam semesta. Jadi mestinya kalau orang itu memang dikehendaki baik oleh Allah, dengan melihat ekosistem alam semesta ini akan semakin menyadari tentang keberadaan Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menemukan, oh ternyata ini bisa tenggelam. Dari awal beliau memang sudah meragukan yang namanya menyembah berhala. Lawang patung ini diciptakan sendiri oleh manusia terus disembah-sembah. Gitu. Ini sudah meragukan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya. Kemudian masih, oh enggak, saya enggak percaya. Ada yang lebih kuat daripada itu, yang menaungi alam semesta. Ya, tadinya bintang, bulan itu menjadi menjadi bahan penelitian daripada Nabi Ibrahim ya. Sampai akhirnya mendapatkan satu petunjuk bahwa oh pergantian ini itu ada yang menggerakkan, ada pembaharunya, yaitu alladzi fataras samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aillahi artinya Allah, hanifan dalam keadaan condong. Hanifan dalam keadaan condong. Ma'ilan artinya orang yang condong, ilat dini terhadap agama, al-qayyimi yang tegak. Wa ma'ana dan tidak ada adapun aku itu minal musyrikina dari orang-orang yang musyrik bihi dengan Allah. Itu minal musyrikina dari orang-orang yang menyekutukan bihi dengan Allah. Wahajjahu, wahajja dan mencaci pada Ibrahim siapa kaumuhu, kaumnya Ibrahim. Jadalu artinya mencaci siapa kaumuh pada Ibrahim fi dinihi di dalam agamanya Ibrahim. Wahaddadu dan menakut-nakuti siapa kaum pada Ibrahim bil asnami dengan patung-patung. Antusiba untuknya menimpa apa asnam pada Ibrahim, menimpa bisuin dengan keburukan. Intaroka apabila meninggalkan siapa Ibrahim pada ibadatul asnam, diancam wahajahu kaumuh. Oh hati-hati kok kualat. Oh, patung itu mualati, itu kata kaumnya. Setelah Nabi Ibrahim melepaskan diri, saya enggak mau ikut keanehan, ikut keanehan yang kalian lakukan. Jadi setelah mencari tahu tentang keesaan Allah, kemudian menemukan dari pergantian alam semesta, terus melepaskan diri dari sesembahan kaumnya, maka dikatakan wahajahu kaumuh. Kaumnya ini kemudian ngancem, oh nanti bahaya, nanti bisa di patung-patung ini punya energi. Jadi hati-hati ya kalau kita sudah sekarang itu banyak di-share di mana-mana tentang kesehatan mental yang sifatnya mengacu pada
kesehatan mental ala Hindu dan Buddha. Ada namanya Theta dan sebagainya. Hati-hati, itu biasanya mengarah pada ketenangan batin yang dimana kita bisa berpikir bahwa kebaikan yang kita terima itu datang dari alam semesta, yaitu baik sebenarnya, tapi tidak baik ketika kita sudah mengabaikan kebesaran Allah. Dan itu nggak kerasa digiring gitu. Mereka punya teknik dan ilmu yang luar biasa hebat, ya, untuk menggiring kesadaran kita pada ajaran-ajaran mereka. Kalau kita sudah punya pegangan Islam, kita sudah punya pegangan agama Islam, kita mempelajari sedikit-sedikit tentang kesehatan mental, yang arahnya tetap mengarah pada kebesaran Allah. Okay? Jangan sampai misalkan gini, yang paling sederhana yang semuanya hampir sama di dalam ilmu kesehatan mental. Apa? Bagaimana kita bisa memeluk diri sendiri, itu baik Mas Yan. Kita bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, itu masih baik. Okay? Menjadi apa yang kita mau. Nah, tapi ini harus dilanjutkan mestinya. Dengan iman yang lebih baik, kita bisa menggiring diri kita untuk menjadi apa yang Allah inginkan. Oke, jadi tetap sesehat-sehatnya mental kita harus tetap kembali kepada, kalau sudah mulai meninggalkan aturan agama, oh udah, yang saya itu nggak penting sholat, yang penting saya baik sama orang, saya baik sama alam semesta. Nah, ini sudah mulai hati-hati. Sekarang giringannya halus sekali ya. Orang-orangnya soalnya juga baik-baik. Orangnya itu baik, tutur katanya baik. Mereka menggabungkan antara ilmu kesehatan mental dengan ilmu filsafat. Oh, pinter-pinter wong. Pinter-pinter. Maka hati-hati. Kalau kita Islam, kita beriman, tetap harus kembali pada kaidah Al-Qur'an. Tetap harus kembali pada kaidah Al-Qur'an. Jadi bagi orang yang beriman, ya penting kita menjadi diri sendiri, penting kita untuk menjadi apa yang kita mau, itu pegangan hidup, dan itu penting. Kalau kita sudah tahu apa yang kita mau, kita serahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, saya mau ini, mudah-mudahan ini sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Nah, itu harus dipegang. Jangan kok, ya Allah saya pengen ini, pokoknya ya Allah ini yang terbaik buat saya. Diculno mbek Gusti Allah. Oh, ya wis agak gelem tak tuntun nah, ya wis diculno. Untuk sampean ajur dhewe dijarno mbek Gusti Allah. Tapi ketika kita meyakini sesuatu, ya Allah saya meyakini ini jalan yang saya pilih, dampingi perjalanan saya, ridhoi perjalanan saya, mudah-mudahan langkah ini senantiasa di dalam rahmat-Mu. Itu penting. Itu penting karena ya kita bukan apa-apa tanpa semua kehendak dari Allah. Kembali lagi, wama ana minal musyrikin. Berikutnya, qala, berkata siapa Ibrahim, atuhajuni, apakah mencaci kalian nih padaku, bitasydidin nuni, dengan tasdidnya nun, wa takhfifiha, dan takhfifnya nun. Atuhajuni atau atuhajunani, bisa dua arah, bisa dua cara. Bihadfi ihdayin nuna, ini dengan membuang salah satu dua nun. Wahwa, adapun ihdan nuna ini itu nunur raf'i, nun rafa, indan nuhati menurut ahli nahwu. Wa nunul wiqayati, dan nun wiqayah indal farra'i menurut Imam Farra. Atujadiluna, apakah mencaci kalian nih padaku, fi wahdaniyatillahi, di dalam sifat keesaan Allah. Fi wahdaniyatillahi, di dalam sifat keesaan Allah. Wa qad hadani, dalam keadaan benar-benar telah menunjukkan nih padaku, siapa? Ta'ala, Allah Ta'ala, ilaiha, terhadap wahdaniyah. Wala akhofu, dan tidak khawatir aku, ma, pada perkara, tusyrikuna, yang mensekutukan kalian,
pada ma bihi dengan Allah. Minal asnami nyatanya dari berhala-berhala. Antusiba pada untuknya menimpa apa asnam ni padaku bisuin dengan keburukan. Li adam iku rotiha karena tidak adanya sifat kuasa asnam ala syai'in atas sesuatu. Wala akhafu ma tusyriku nabihi illa ayyasha'a kecuali untuknya menghendaki siapa Rabbi Tuhanku syai'an pada sesuatu. Minal makruhi nyatanya perkara yang dibenci. Yusibu yang menimpa ni padaku. Yang menimpa apa syai' ni padaku. Fayakunu maka akan terjadi apa syai'. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang saya khawatirkan setelah Allah memberikan petunjuk padaku la akhafu ma tusyriku nabihi illa ayyasha rabbi syai'an. Ketika diancam, nanti kamu gini. Nabi Ibrahim sudah tidak lagi khawatir karena sudah punya keyakinan. Sudah yakin bahwa ini adalah petunjuk Allah. Tidak mungkin terjadi apa-apa kalau Allah tidak berkehendak. Kalau misalkan terjadi apa-apa, berarti itu adalah kehendak Allah. Itu yang diyakini oleh Nabi Ibrahim. Wasi'ah, sangat luas. Siapa Rabbi Tuhanku, kulla syai'in pada tiap perkara, apanya ilman. Sifat mengetahuinya. Ai wasi'ah, artinya luas, apa ilmuhu, pengetahuannya Rabb. Kulla syai'in pada tiap-tiap perkara. Afala tadzakkaruna, tidakkah mengambil pengingat kalian? Hadza pada ini wasi'a rabbi kulla syai', wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, fatu'minuna maka beriman kalian. Fatu'minuna maka beriman kalian. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Besok ngaji subuh. Betul lah buatan Gus ya. Ngaji subuh sore ini enten tamu.